Ada yang bertanya nih sama saya, Bu Bidan, apa sih penyebab puting lecet saat menyusui dan bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, yuk simak jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di channel MedLife. Buat yang belum tahu siapa saya, perkenalkan nama saya Bidan Wina. Dan yang baru mampir nih, silahkan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info kesehatan ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab puting lecet saat menyusui dan cara mengatasinya. Nah, Mams, puting lecet merupakan masalah yang sangat umum dialami oleh ibu menyusui ya, walaupun terkadang dapat terasa sangat mengganggu. Puting lecet umumnya bukanlah suatu hal yang serius ya. Nah, untuk menangani kondisi ini juga cukup dengan melakukan beberapa langkah sederhana ya. Yuk kenali penyebab dan cara penanganan puting lecet agar proses menyusui jadi lebih mudah dan menyenangkan. Penyebab puting lecet saat menyusui seperti yang banyak diketahui, ASI sangat berperan penting dalam tumbuh kembang bayi yang baru lahir. Nah, oleh karena itu sangat disarankan untuk setiap ibu untuk bisa memberikan setidaknya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sejak kelahiran. Nah, puting lecet sering kali terjadi pada ibu yang sedang dalam masa menyusui ya. Ada beberapa hal yang bisa memicu puting lecet ketika menyusui yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, cara menyusui yang salah nih. Pelekatan yang tidak sempurna antara puting dengan mulut bayi beresiko membuat puting tidak sengaja terlepas dari mulut bayi saat sedang menyusui ya. Nah, ini karena puting tidak dapat masuk dengan baik ke dalam mulut bayi. Nah, akibatnya puting bisa tergores dan terluka saat terkena ujung bibir atau gusi bayi ya. Nah, hal ini lebih mudah terjadi pada beberapa kondisi tertentu ya, misalnya telat menyusui ya, atau tidak sesuai jadwal minum ASI ya. Nah, lidah bayi terlalu pendek atau terbiasa langsung menarik payudara tanpa melepaskan lekatan terlebih dahulu setelah selesai menyusui. Kedua, kelainan bentuk puting atau payudara nih. Bentuk tertentu puting atau payudara bisa meningkatkan risiko ibu mengalami puting lecet ya, diantaranya puting masuk ke dalam atau datar atau kita sebut dengan flat nipple. Kemudian puting atau payudara membengkak ya, atau payudara membesar drastis ya. Bentuk tersebut bisa menyebabkan pelekatan puting dengan mulut bayi tidak sempurna nih Bun. Nah, sehingga bisa lebih mudah terlepas dan tergores. Nah, selain itu ukuran payudara yang terlalu membesar dapat membuat jaringan puting meregang hingga bisa menyebabkan retakan dan luka pada puting ya. Ketiga, penggunaan pompa ASI yang tidak tepat ya. Cara penggunaan pompa ASI yang kurang tepat, misalnya mengatur daya penyedotan terlalu tinggi nih, bisa membuat puting terluka dan berdarah nih Bun. Nah, selain itu, jika kap pompa tidak pas dengan ukuran payudara, ini bisa menyebabkan puting mengalami iritasi. Nah, pastikan juga kebersihan pompa ASI selalu terjaga ya untuk menghindari kemungkinan adanya penyebab infeksi yang bisa menyebabkan gangguan pada payudara. Nah, untuk menghindari hal tersebut, tanyakan kepada konselor laktasi Bunda ya terkait cara penggunaan dan memilih pompa ASI yang benar. Keempat, saluran ASI tersumbat. Saluran ASI yang tersumbat mengharuskan nih bayi menyedot lebih kuat nih Bun. Akibatnya hal ini bisa membuat puting lecet dan terasa sakit. Nah, penyumbatan saluran ASI tersebut juga bisa menyebabkan eh, peradangan ya di jaringan payudara atau disebut juga dengan mastitis. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa nyeri pada payudara ketika menyusui. Mastitis dapat ditandai dengan penumpukan minyak di saluran ASI yang terlihat seperti bintik putih kecil dan bisa terasa nyeri pada puting ya. Kemudian selanjutnya infeksi payudara. Infeksi yang terjadi pada payudara bisa disebabkan oleh jamur yang berasal dari mulut atau lidah bayi nih. Ini karena bayi memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan sehingga dapat lebih mudah terkena infeksi termasuk infeksi jamur pada mulut dan lidah bayi ya.
Infeksi ini bisa juga ditandai dengan gatal, kemerahan, nyeri, dan luka pada puting. Nah, nyeri dan sensasi terbakar pada payudara juga bisa timbul saat atau setelah menyusui. Tapi bukan hanya infeksi jamur ya, infeksi bakteri juga dapat terjadi pada payudara, misalnya akibat mastitis nih. Kondisi ini terjadi ketika jaringan payudara terinfeksi bakteri melalui luka pada puting atau jaringan atau saluran ASI ya. Nah, bakteri tersebut umumnya berasal dari mulut bayi atau permukaan kulit payudara ya. Nah, terakhir eksim. Eksim membuat kulit sangat kering hingga bisa mengalami pecah-pecah dan terluka ya. Pada beberapa wanita, eksim bisa terjadi selama masa kehamilan. Kondisi ini juga bisa berdampak pada puting dan menyebabkan kulit puting kemerahan yang terasa gatal atau nyeri. Nah, kemudian bagaimana cara mengobati puting yang lecet saat menyusui? Puting yang lecet bisa menyebabkan ibu kesulitan dalam menyusui si kecil ya. Nah, ini karena luka yang timbul pada puting bisa menyebabkan rasa nyeri dan tidak nyaman ketika menyusui. Tapi ada beberapa cara nih Bun yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi lecet pada puting, yaitu yang pertama, kompres puting dengan kain yang bersih ya dan air hangat untuk meredakan nyeri dan rasa tidak nyaman ya. Lakukan beberapa kali sehari hingga kondisi membaik. Kedua, baluri puting dengan sedikit ASI yang bisa dikeluarkan sendiri dengan memijat payudara ya. Tujuannya untuk membuat puting lebih lembab dan membantu menyembuhkan dengan kandungan antibakteri yang ada di dalam ASI. Pijat bagian puting juga nih, yang ketiga ya, secara perlahan dengan 1 atau 2 jari untuk mengurangi peradangan pada puting. Keempat, biasakan untuk menyusui secara rutin setiap 2-3 jam untuk membantu meredakan pembengkakan pada payudara. Sehingga ukuran payudara bisa berkurang dan bayi bisa menyusu dengan lebih mudah ya. Nah, kemudian kelima nih, gunakan pompa ASI untuk membantu mengeluarkan ASI berlebih dan untuk membuat puting lebih mudah melekat pada mulut bayi. Keenam, gunakan bra dari katun yang tidak terlalu ketat sehingga sirkulasi udara lebih lancar dan puting tidak tertekan terlalu kencang ya. Nah, ketujuh, jika diperlukan nih, terutama jika puting terlihat pecah-pecah dan berdarah, Bunda juga bisa mengoleskan krim atau nipple cream atau lotion pelembab pada puting ya. Nah, jika setelah penanganan mandiri yang tadi saya paparkan ya masih tidak kunjung mereda nih, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan kondisi dan mendapat pengobatan yang tepat ya Bun. Nah, itulah penjelasan tentang cara mengatasi lecet pada puting ya. Silahkan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan umum khususnya ibu dan anak ya Bunda. Nah, jika ada pertanyaan silahkan Bunda boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau kalian juga bisa menghubungi nomor saya di nomor admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.